Is it Raja Ampat become a mining place now? Not a vacation place? Not yet. Not yet. And we hope it never be. You wanna meet the shark? I ever meet the shark and it's so gorgeous. I swimming with the shark. You ever swim with a shark? With the shark. What kind of shark? A blue one. Just amazing. I believe you should try it. You wanna see bloodfish? And you can find the bloodfish. Dolphin? There's so many dolphin in the Raja Ampat Kirana. Raja Ampat become a mining place now? Not a vacation place? Not yet. Not yet. And we hope it never be. Live a life you adore. Jadi kemarin gue nonton di Kompas TV acaranya Mbak Rosi, perdebatan antara Greenpeace dan tokoh NU, yang mana dalam perdebatan tersebut banyak sekali ditemukan yang namanya sesat pikir dan logical fallacy. Dan ya itu digunakan oleh pihak yang pro dan mendukung pertambangan nikel di kawasan laut Raja Ampat. Enggak, pertanyaan baliknya adalah kenapa Anda begitu peduli untuk mengembalikan ekosistem awal? Jika tidak cermat, maka sesat pikir ini bisa saja sangat berbahaya dan mempengaruhi banyak pihak. Untuk itu perlu kita luruskan, koreksi, dan benarkan. Jadi, mari melalui konten ini, arah pikir yang tersesat itu kita tuntun kembali. Ever compete with her? All I ever ask was attention, but you turned your back, left me helpless. I put my trust, but you tossed it away like it was nothing. Konservasi itu memberikan jaminan hidup kepada masyarakat adat, kepada masyarakat nelayan, dan kepada semua orang yang hidup di Raja Ampat, hidup dari laut. Saya kira tambang itu pilihan paling terakhir ketika Raja Ampat sudah kehabisan potensi lain. Itu pilihan paling terakhir, karena tadi daya rusaknya. Oke teman-teman, kawan-kawan semua, Bapak Ibu semuanya. Sebenarnya argumen-argumen yang disampaikan oleh Gus Ulil di tayangan tersebut itu bukan barang baru, karena semua pihak yang pro tambang nikel di Raja Ampat punya basis argumen yang sama. Bisa kalian temukan di Twitter, TikTok, ataupun Instagram, jadi nggak susah buat dipatahin. Sesat pikir tersebut adalah strawman fallacy, dan ini tercantum jelas sekali dalam istilah Wahabi lingkungan, teman-teman. Seakan-akan yang menolak pertambangan ini semuanya adalah aktivis lingkungan yang anti dengan industri dan kemajuan. Jelas sesat pikir. Kenapa demikian? Karena faktanya penolakan tambang nikel di Raja Ampat bukan cuma soal idealisme lingkungan, tapi perhitungan untung rugi secara ekonomi, ekologis, sosial, dan jangka panjang. Yang mana sudah kita beberkan, sudah kita jelaskan di video sebelumnya. Jadi ini sesat pikir karena menyederhanakan posisi lawan jadi karakter lemah yang mudah diserang, seakan-akan alasan penolakan ini cuma masalah lingkungan. Padahal aslinya udahlah ngerusak lingkungan, nggak cuan pula ya kan. Mau bilang ini majuin ekonomi, ya ekonominya siapa? Itu Papua Barat Daya masih masuk dalam 10 besar provinsi termiskin di Indonesia, dan Raja Ampat masuk dalam 3 kabupaten termiskin di sana. Nah kalau pertambangan ini memang benar seperti yang dikatakan oleh para pronya bisa bikin penduduk sejahtera, pendapatan meningkat, hidup lebih baik, maka daerah kayak Riau, Jambi, Papua, dan Maluku pasti lepas dari kemiskinan dan jadi provinsi paling sejahtera. Bukannya Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Gue bahkan harus menyatakan secara jelas nih di video sebelumnya, benar-benar di awal video, kalau gue bukan aktivis lingkungan, gue bukan anti tambang dan nikel, bukan anti hilirisasi dan industri, handphone gue dari nikel, mobil gue juga butuh nikel. Gue cuma anti kebodohan aja teman-teman. Ngapain lu maksain nambang di daerah yang mana tanpa resiko apapun, tanpa merusak apapun, lu bisa dapat duit lebih banyak jika tidak dilakukan pertambangan di situ. Ya kan? Jika dibiarkan itu jadi daerah konservasi. Terus lu bikin tambang di situ kan.
Itu kan berarti kognitif lu bermasalah nih. Selanjutnya, sesat pikir yang lain yang kita jumpai adalah false dichotomy. Jadi maksudnya adalah seolah-olah kita harus memilih antara pertumbuhan ekonomi lewat tambang atau menjaga lingkungan. Padahal dua hal ini bisa saling mendukung kalau kita pakai pendekatan yang benar, teman-teman. Faktanya, seperti yang kita jelaskan sebelumnya, ekowisata, konservasi, perikanan, jasa lingkungan, itu bisa memberikan penghasilan berkali-kali lipat dengan resiko kerusakan yang nyaris tidak ada atau jauh lebih kecil. Terus belum lagi kita bicara soal blue carbon dan jasa lingkungan lainnya ya. Bisa diserap sebagai bagian dari mekanisme pasar karbon global. Jadi ya Gus Ulil ini terjebak dikotomi palsu. Padahal menjaga lingkungan justru bisa menghasilkan nilai ekonomi yang lebih tinggi dan berkelanjutan. Jadi nggak kontradiktif gitu. Terus discounting the future. Jadi maksudnya apa? Maksudnya orang ini fokus pada nilai jangka pendek yang kita tahu juga nggak besar-besar amat. Dan mengabaikan kerugian jangka panjang seperti hilangnya ekosistem, kerusakan biodiversitas, dan peluang ekonomi lintas generasi. Nah faktanya Raja Ampat itu punya nilai konservasi dan reputasi global yang bisa dimonetisasi selama ratusan tahun. Kerusakan pada Raja Ampat itu bisa menghancurkan kredibilitas Indonesia dalam negosiasi global soal iklim dan konservasi. Yang mana ini jadi prioritas utama di seluruh forum internasional sekarang. Dan salah satunya ya G20, yang mana itu forum internasional terakhir yang gue ikuti. Dan gue jadi delegate di situ, itu benar-benar dijelasin seberapa pentingnya menjaga daerah-daerah seperti ini. Dan seberapa menguntungkannya bagi suatu negara untuk menjaga daerah seperti ini. Yang pemerintah kita lakukan sekarang malah sebaliknya gitu. Keempat, appeal to pragmatism. Maksudnya apa? Maksudnya argumen seperti kita harus realistis, tambang itu perlu. Itu kan terdengar pragmatis ya teman-teman. Tapi sebenarnya ini tanpa kalkulasi cost benefit yang akurat, jadi kayak pembenaran kosong gitu ya. Karena faktanya bahkan secara ekonomi tambang di Pulau Gak itu bukanlah opsi optimal. 59 juta ton itu bakal habis dalam 20 tahun gitu. Dengan fluktuasi harga dan kos operasional yang besar. Belum lagi kita harus menghitung dampak kerugian yang ditimbulkan dari aktivitas tambang tersebut. Dan itu di luar gugatan internasional, reputasi, konflik sosial, kehancuran ekosistem laut tropis yang terpadat di dunia, dan beberapa masalah yang lain. Jadi realisme tanpa data yang komprehensif itu cuma jadi ilusi semu gitu. Udah ilusi semu pula. Nah, selain argumen yang Gus Ulil, gue juga ketemu komen menarik banget di video yang gue buat kemarin ya, di video Raja Ampat. Jadi ada seorang ASN, ya dia mengaku ASN ya, dia ngasih 7 poin kenapa video gue salah dan kita harus membiarkan Raja Ampat itu untuk ditambang nikelnya. Nah, komennya udah gue pin, jadi teman-teman bisa baca. Dan dia menyebut orang-orang yang menolak pertambangan ini sebagai SDM rendah yang mudah terprovokasi. Wow, ASN ini luar biasa sekali memang. BTW gue juga ASN dulunya ya, 10 tahun. PNS gitu. Kita nggak tahu dia PNS atau P3K, I don't know. Nah, sekilas 7 poin ini solid, tapi selama lu bisa berpikir dan menggunakan kepala lu dengan baik, maka lu akan paham 7 poin yang kelihatan sulit ini ternyata lemah sekali dan mudah sekali dipatahkan. Beberapa di antaranya bahkan konyol untuk diutarakan. Jadi sesuai janji gue ke beliau, maka kita bedah satu persatu dari poin nomor 7. Itu poin nomor 7 yang ditulis kawan ini. Nah, ini dari masalah tata bahasa aja udah keliru ya teman-teman. Jelas di video gue bilangnya kan beberapa tempat, bukan semua tempat. Si kawan ini malah ngertiin apa yang gue sampaikan itu semua tempat. Itu Gama usianya 1 tahun juga tahu daerah yang bisa ditambang itu yang ada barangnya. Nggak mungkin lu nambang ke daerah yang nggak ada barangnya, nggak ada cadangannya. Gila apa? Nah kedua, benar sekali nikel kita banyak betul. Tapi tahu nggak, nikel di Raja Ampat itu berapa persen dari total nikel kita keseluruhan? Ya cuma 2-3%. Salah satu yang paling kecil kalau dibandingkan dengan daerah seperti Sulawesi dan Maluku. Masa lu untuk 2% ini ngancurin potensi ekonomi raksasa yang jauh lebih besar? Trade-off-nya, cost benefit-nya ya nggak masuk. Bahkan pakai hitungan paling simpel sekalipun. Sekali lagi gue bilang, selama memenuhi syarat, nikel itu bisa lu dapat di berbagai tempat di Indonesia. Tapi ya lu cuma bisa punya satu Raja Ampat saja. Ini sebenarnya udah gila sih, nggak ada tambang yang nggak ngerusak ekosistem, itu nggak ada. Itu kuncinya. Lu tanya deh dengan teman-teman lu yang pro juga gitu. Kedua, fun fact-nya, gue udah bilang, kita balik lagi ke pertanyaan paling dasarnya aja. Tambang nikel yang dilakukan di Pulau Gak oleh PT GAG Indonesia ini, termasuk good mining practice nggak? Kalau matriksnya ya diukur dari yang pemerintah buat, ya salam. Selama paten barang itu matriksnya yang diubah-ubah ya kan. Mari kita jadikan standar internasional sebagai acuan. Pertama, proses Free Prior and Information Consent atau FPIC itu tidak terpenuhi. Ini mutlak banget dimiliki kalau lu pengen bilang satu situs pertambangan itu good mining practice gitu loh. Terus aturan pulau kecil yang ramai dibicarakan orang juga
dilanggar. Terus gimana lu bisa bilang ini good mining? Kedua, dilakukan di daerah sensitif dan high value. Garisnya itu bukan cuma 40 km seperti yang kita jelaskan sebelumnya ya. Tapi bisa 5 km dari garis laut terluar Marine Park-nya Raja Ampat gitu loh. Nah, dengan radius itu dari ECA aja udah melarang total. Misalnya kayak negara Norwegia. Mereka pakai aturan jarak 50 km untuk biodiversitas atau kawasan konservasi laut yang mereka punya. Nah, ini biodiversitas terbesar nih, nomor 1 di dunia. Harusnya punya jarak yang lebih jauh lagi. Jadi ya balik lagi standar good mining itu apa. Nah, untuk poin nomor 5 udah, mana sih daerah bekas pertambangan yang berhasil direstorasi dan pulih? Pertambangan mana? Yang ekosistemnya balik ke awal tuh yang mana? Sebut aja gitu loh. Ya bisa, tambangnya itu kan high capital, low labor gitu. Artinya modalnya besar, tenaga kerjanya kecil. Duitnya nggak muter ke warga, tapi ke pusat, ke vendor luar, ke pembeli luar negeri. Terus kalau kita ngomongin multiplier effect-nya, tergantung pada jumlah uang yang diputar di lokal. Itu kan pemahamannya. Nah, kalau lu ngomongin pariwisata dan konservasi, terus lu ngomongin soal perikanan dan lain sebagainya, uang dari wisatawan masuk ke warung, guide lokal, penginapan rakyat, dan berputar di sekeliling masyarakat. Kalau tambang, lu bayar royalti ke pusat, alat dan bahan baku impor, tenaga kerjanya, uangnya justru keluar dari daerah. Banyak-banyaknya ada ratusan tenaga kerja lokal. Dibandingin dengan potensi keseluruhannya jelas nggak seimbang. Dan banyak studi yang menunjukkan tambang bisa jadi penyebab deindustrialisasi lokal. Karena besar nominal belum tentu sama dengan besar dampaknya buat masyarakat. Balik lagi, definisi multiplier effect itu seperti apa? Makanya World Bank sama IMF itu mendefinisikan pertambangan sebagai resource yang terkutuk. Karena sebagian besar daerah tambang justru miskin karena multiplier effect yang rendah dan volatilitas yang tinggi. Itulah kenapa balik lagi Papua tetap gitu-gitu aja, Riau tetap gitu-gitu aja, Jambi tetap gitu-gitu aja, Maluku tetap gitu-gitu aja. Yang mendapatkan azas manfaatnya segelintir orang yang menanggung bebannya seluruhnya. Nah ini poin nomor 3 nih. Gue kasih analogi simpel deh. PDB Indonesia itu 1,4 triliun, PDB Singapura itu 575 miliar. Kalau ditanya mana negara dengan masyarakat yang lebih sejahtera, cuma orang gila yang bakal bilang itu Indonesia gitu loh. Kan PDRB ini nilai bruto output produksi ya. Jadi angkanya tuh muncul dari produksinya PT GAG Nikel Indonesia itu, bukan yang berputar di masyarakat. Dan pembandingnya bukan dengan makanan juga, gila. Lu kan bisa bandingin dengan perikanan dan perhutanan yang menghasilkan 1 triliun lebih. Outputnya ya langit bumi. Itu gue masih baik loh nggak ngitung kos dan beban yang harus ditanggung masyarakat Papua dan pemerintah setelah 59 juta ton nikel yang bisa ditambang itu kelar gitu. Ini gue ajarin lu ekonomi lingkungan sedikit. Jadi gini, dalam ekonomi lingkungan itu dikenal konsep nilai sekarang bersih dan tingkat diskonto antar generasi. Jadi kita menggunakan horizon lebih panjang untuk konservasi sebenarnya bertujuan untuk menangkap nilai total ekonomi dan jasa ekosistem yang terus mengalir. Nah, tambang mungkin menghasilkan lonjakan yang lu sebut tadi PDRB ya 1,4 triliun. Tapi dalam waktu yang sangat singkat, tapi setelah 20 tahunnya daerah pertambangan itu beresiko ditinggal dengan lubang tambang dan hutang gundul yang justru menghambat pertumbuhan jangka panjang. Belum lagi kita bicara chemicalnya, pencemarannya, dan lain sebagainya. Studi pariwisata di Raja Ampat menunjukkan jumlah wisatawan itu melonjak banget dari 20.000 pada tahun 2023 menjadi 30.000 pada tahun 2024. Dan ini compounding growth nih teman-teman. Ya kan? Ketika di peaknya ini bisa besar banget dan menghasilkan ekonomi yang jauh lebih stabil lagi. Yang tidak fair sebenarnya adalah membatasi analisis pada 20 tahun dan mengabaikan kerugian jangka panjang kalau lu belajar ekonomi. Karena pendekatan visioner meminta kita membandingkan skenario pembangunan hingga 50 sampai 100 tahun ke depan. Noh, Indonesia Emas 2045 noh. Ditariknya sampai 2045. Nah, poin nomor 1. Wah, ini lagi nih. Gini. Bagi hasil itu dana yang diturunkan pusat ke Pemda. Sedangkan PAD adalah pendapatan yang didapat dari Pemda yang asalnya dari aktivitas ekonomi di masyarakat. Jadi bagi hasil sama PAD, kalau lu bandingin, itu gimana? Narasi ini jelas keliru total secara konseptual dan teknis fiskal. Jadi kita bedah satu-satu. Karena pertama konsepnya nih ya, kayak gue bilang tadi, PAD itu ngejelasin seberapa aktif aktivitas ekonomi yang dilakukan masyarakat lokal sehingga mampu menghasilkan pajak, retribusi, pendapatan asli dari aset maupun layanan daerah. Nah, secara sederhana PAD adalah ukuran kesehatan ekonomi lokal. Karena dia merupakan refleksi langsung bahwa masyarakat memang produktif dan sejahtera secara ekonomi sehingga pemerintah daerah itu bisa mendapatkan pemasukan dari aktivitas masyarakat. Dan ini sebaliknya nih, dana bagi hasil atau DBH adalah mekanisme transfer fiskal dari pemerintah pusat ke daerah sebagai bentuk
kompensasi karena sumber daya alam daerah itu dieksploitasi. DBH bukan berasal dari aktivitas ekonomi langsung masyarakat, tapi dari pembayaran royalti yang dilakukan perusahaan tambang ke pemerintah pusat. Dengan kata lain, DBH adalah dana kompensasi. Lu ngerti dana kompensasi? Itu uang pengganti karena SDA lu udah dikeruk, diambil, dirampok, dan lain sebagainya. Jadi menyamakan DBH dengan PAD adalah kesalahan konsep yang serius. DBH adalah transfer fiskal, sementara PAD adalah hasil aktivitas ekonomi nyata dari masyarakat lokal. Dan DBH tidak sama sekali Bapak Ibu menggambarkan kesejahteraan lokal. DBH memang jumlahnya besar, tapi harus dipahami alokasi dan penggunaannya juga sangat spesifik. Sudahlah keluar itu DBH bisa aja dipakai untuk belanja lain yang memang tidak langsung menyentuh masyarakat. Nggak otomatis itu DBH menciptakan kesejahteraan di level akar rumput. Faktanya banyak daerah penghasil SDH besar yang menerima DBH yang tinggi, tapi kemiskinan dan ketimpangan ekonominya juga masih sangat tinggi. Kenapa? Karena ya itu tadi, DBH itu hanya sekadar transfer fiskal, bukan bukti aktivitas ekonomi masyarakat. Ketika tambangnya habis, DBH-nya juga habis. Sedangkan PAD kan dia bisa ngegulung terus kalau ekosistemnya baik. Kalau ekosistemnya baik, ekonominya baik, masyarakatnya sejahtera. Jadi ya membandingkan antara DBH dan PAD ini kayak membandingkan uang ganti rugi karena rumah dirusak dengan penghasilan rutin dari usaha sendiri. Sumbernya beda, sifatnya beda, dan dampaknya beda total. Oke, semoga ini memberikan kalian penjelasan soal logical fallacy dan menjawab 7 poin yang disampaikan oleh ASN ini. Itu aja dari gue, semoga konten ini bermanfaat. Sampai jumpa di konten selanjutnya. See ya.